Oke guys, Gusti Ramayasa is here dan saat ini kita akan cek apakah satu baterai drone itu cukup untuk satu wedding. Jadi buat kalian yang belum tahu, itu satu baterai drone itu bisa terbang sekitar 25 menit ya. Kalau pakai drone yang saya gunakan. Jadi 25 menit itu baterainya sisa 20% ya. Dan ada drone lain yaitu DJI Mavic Pro Platinum, itu terbangnya 24 menit, itu baterainya sisa 20% seperti di screenshot ini ya. Kemudian ada juga Phantom 4 Pro yang berdasarkan tes di YouTube itu 23 menit, itu baterainya sisa 20%. Kemudian ada Mavic 2 Pro, itu drone tercanggih yang DJI miliki saat ini di 2019, itu terbangnya 19 menit, baterainya sudah 20% ya, seperti yang kalian lihat di screenshot ini. Kemudian ada Mavic Air yang mana terbangnya 15 menit, baterainya sudah 20%. Dan terakhir ada DJI Spark yang mana terbangnya sekitar 10 menit, itu baterainya sudah 20% ya. Jadi suka ada klien nanya, kenapa sih mas kok terbangnya cuma 20 menit atau 25 menit aja gitu, kenapa nggak sejam gitu ya. Karena emang kapasitas drone saat ini yang ada ya emang sekitaran 20-25 menit yang terbangnya. Oke, jadi kita akan tes sekarang apakah satu baterai Vimy ini mampu untuk mengambil satu wedding. Oke guys, jadi kita sudah sampai di rumah yang cowok ya. Ini masih pada foto-foto, kita masih nunggu jam mau berangkat jemputan cewek ya, sekitar setengah jam lagi. Oke, jadi kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu sisa baterainya adalah 90% ya. Kenapa tidak 100%? Karena tadi fotografernya minta saya terbang padahal belum mau berangkat, jadi terbuanglah 10% itu. Jadi sekarang tinggal 90% dan ini baru mereka mau berangkat sekarang. Kita akan coba ambil dan kita akan lihat berapa sisanya ya. Oke, setelah mengambil beberapa footage dan terbang mungkin sekitar 4 atau 5 menit tadi, baterainya sisa 75%. Oke, jadi sekarang kita akan langsung menuju ke rumah pengantin wanita. Saya nungguin yang cowok dulu nih, dari rumahnya ke sini. Dan masih nunggu abah-abah dulu sebentar. Baru terbang, tapi drone sudah siap. Oh, udah dekat ya. Udah. Wah, belum nyampe. Ini pelan-pelan. Oke, jadi jika kalian melihat dari layar drone itu akan seperti ini ya, agak kotak-kotak atau kadang-kadang patah-patah gambarnya. Ya itu karena tergantung sinyal dari dan juga gangguan dari tempatnya. Jadi menerbangkan drone di tengah-tengah kota itu pasti banyak gangguannya. Ada wifi, ada sinyal 4G dan sinyal lainnya yang mengganggu transmisi dari drone sendiri. Tapi untuk hasilnya pastinya tidak terpengaruh. Oke guys, jadi sudah dapat akhirnya, walaupun mepet tadi ya, nggak sempat prepare secara banyak, tapi akhirnya dapat juga sesuatu yang diinginkan, yaitu rombongan mobil gereja dan juga pas lagi sampai di rumah pengantin kita dapat. Oke, jadi kita nggak usah nunggu di rumah yang cewek lah, kita langsung ke gereja aja sekarang karena nanti kan dia ngantar ke sana sama ceweknya. Oke, sampai di gereja itu kita ngambil stock footage dan baterainya itu sisa sekitar 48%. Kemudian kita turun dan menunggu pemberkatan selesai. Kemudian kita akan terbang lagi.
Oke guys, jadi kita masih menunggu pemberkatan selesai. Setelah itu kita ngambil pengantin cewek dan cowoknya itu keluar dari gereja. Setelah itu kita lanjut malam ya. Tapi di sini pengantin akhirnya memutuskan untuk nambah baterai lagi satu. Jadi kita akan pakai 2 baterai. Jadi cuma satu aja. Ya, karena nanti malam ngambil shoot lagi seperti kembang api dan juga shoot resepsi. Jadi pengantin memutuskan untuk nambah baterai lagi, jadi 2 baterai. Ya. Kita tunggu. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di Dalung di Undira, Universitas Dianapura ya, untuk tempat resepsinya di sini. Ya, jadi ini sudah masuk baterai kedua. Ya, jadi baterai kedua ini akhirnya pengantin minta 2 baterai drone-nya. Ya, ada cas lagi tentunya. Kemudian ini tadi barusan diminta untuk ngambil stock footage, stok kosongan, dekorasi dan lingkungan. Jadi, yuk, mari out, kita ambil dulu. Oke, di baterai yang kedua ini masih 99% ya. Jadi kita memulai dengan mengambil stock footage. Di sini ada sekitar 6 atau 7 stock footage yang saya ambil, dan itu menghabiskan baterai sekitar 15%. Jadi sisanya adalah 85% saat saya turun. Ya, kita baru selesai ngambil stock footage tadi. Jadi intinya kalau satu baterai itu tadi muat sampai pengantin pergi dari meninggalkan gereja ya. Jadi satu baterai itu cukupnya sampai situ aja. Jadi dari awal tuh pengantin yang cowok baru berangkat, kemudian sampai di rumah yang cewek, kemudian berangkat dari gereja ke tempat resepsi, itu satu baterai ya. Kemudian akhirnya sekarang baterai kedua itu shoot yang wajib didapatkan adalah ya stock footage di sini, kemudian pada saat pengantin baru datang ke lokasi resepsi, dan juga yang terakhir adalah kembang api. Oke, jadi ini adalah shoot saat pengantin kedua mempelai itu datang ke lokasi resepsi. Di shoot ini saya tidak meng-cut videonya, dan saya biarkan nanti editornya yang bakal memilih dan meng-cut bagian mana saja yang ingin diambil untuk drone-nya. Jadi di sini saya mengambil 2 shot, yaitu close up dan juga dari jauh, serta mengambil bird's view di mana drone menghadap ke bawah, full ke bawah. Oke, jadi setelah kita landing mengambil pengantin masuk tadi, baterainya sisa sekitar 70% ya. Dan ini akan kita pakai lagi untuk mengambil saat pengantin masuk ke lokasi resepsi, dan juga pada saat kembang api. Oke, jadi setelah shoot kembang api ini kita masih punya baterai sekitar 60%, dan sisa baterai itu saya gunakan untuk mengambil gambar saat mereka melepas balon, dan juga saat mereka melempar bunga atau melempar buke. Oke, sekian dulu video kali ini, dan di sini kalian bisa melihat ya, satu baterai drone itu bisa sampai mana aja sih mengambil gambar saat wedding ya. Jadi berdasarkan video ini kalian bisa lihat bahwa satu baterai drone itu bisa mengambil dari awal sampai pengantin meninggalkan lokasi pemberkatan. Tapi kalau untuk resepsi itu pastinya akan menggunakan baterai yang lain lagi. Oke, terima kasih. This is Gusti Dharmayasa. See you again in the next video. Bye bye.